Selamat datang di channel Mas Hasbi, Property and Financial Syariah Consultant. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, yang artinya memang mereka membutuhkan sebuah tempat untuk tinggal atau biasa disebut sebagai rumah. Serta kebutuhan atas rumah ini selalu meningkat di setiap tahunnya, mulai dari kelas rumah yang harganya rumah subsidi, harga murah di bawah 200 juta, atau rumah-rumah komersial di atasnya hingga yang harganya miliaran. Serta memang cara belinya biasanya akan ada dua cara, dari mulai beli cash langsung kepada pemiliknya, baik itu cash sekali bayar maupun beberapa kali bayar, atau menggunakan sistem KPR, yaitu kredit pemilikan rumah yang difasilitasi oleh perbankan di Indonesia. Dan kali ini kita akan bahas seputar KPR di perbankan syariah yang ada di Indonesia. KPR Bank Syariah ini lahir di Indonesia atas memang kebutuhan dari masyarakatnya. Rata-rata penduduk di Indonesia itu beragama Islam itu sekitar 80% ke atas, yang artinya memang mereka membutuhkan sebuah lembaga untuk mengelola keuangan mereka, baik hanya untuk sekedar menabung atau untuk melakukan transaksi jual beli. Dan memang KPR ini adalah salah satu bentuk produk yang ada di perbankan syariah karena lebih terjangkau secara kesiapan uangnya. Kalau misalnya harus beli rumah secara cash itu 500 juta sekali bayar. Nah, kalau di perbankan itu mungkin cukup hanya 50 juta, 10%-nya, atau bisa 5%, bahkan 0%. Itulah kenapa KPR sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, ngomongin KPR, sebenarnya tidak hanya perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang bisa menyalurkan KPR. Ada beberapa lembaga keuangan syariah yang teman-teman perlu tahu yang sebenarnya mereka bisa juga melakukan penyaluran KPR ini. Kita akan urutkan berdasarkan besaran marginnya ya. Pertama yang paling besar itu adalah koperasi syariah. Mereka menerapkan margin efektif per tahun itu di atas 15%. Kenapa? Karena memang secara likuiditas atau pengelolaan uang mereka itu tidak sebanyak lembaga keuangan syariah yang lain, jadi mereka itu memerlukan perputaran uang yang lebih cepat. Karena itu biasanya kalau teman-teman melakukan pengajuan KPR melalui koperasi syariah, tenornya itu cenderung lebih cepat. Serta untuk harganya pun biasanya ada limit, mungkin tidak terlalu mahal, di bawah 500 juta. Namun, koperasi syariah ini adalah sebuah lembaga keuangan yang paling mudah untuk melakukan approval KPR-nya. Karena screening data dan juga mitigasinya tidak akan sesulit lembaga keuangan syariah yang lain. Lalu selanjutnya ada yang namanya BPRS atau Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Jadi setelah koperasi syariah tadi, ini adalah sebuah lembaga keuangan yang marginnya itu di tengah-tengah nih. Besarannya itu biasanya sekitar 12 sampai dengan 15%. Secara populasi atau secara cabang, BPRS biasanya lebih banyak daripada koperasi syariah. Namun memang beberapa BPRS itu memiliki jangkauan cabang yang terbatas juga pada suatu daerah. Mereka juga menawarkan kemudahan approval, namun tidak seluas atau semudah dengan koperasi syariah. Namun yang mereka tawarkan itu biasanya adalah dari margin yang lebih kompetitif. Kalau untuk DP dan lain-lainnya itu biasanya 11-12 dengan BPRS. Dan ini jumlahnya lebih banyak ya daripada koperasi. Karena itulah masyarakat biasanya lebih banyak ke BPRS daripada ke koperasi. Dan yang terakhir itu adalah perbankan syariah. Baik itu bank umum syariah atau unit usaha syariah. Teman-teman di sini bisa mendapatkan margin KPR yang paling murah. Kenapa? Karena mereka itu sudah memiliki sebuah likuiditas. Mereka mengelola uang jutaan nasabah yang jumlahnya itu bisa sampai triliunan. Artinya mereka memiliki kekuatan keuangan, jadi bisa memberikan margin yang lebih murah. Bisa sekitar 5%, 8%, atau 10%, bahkan beberapa lembaga keuangan syariah pernah juga memberikan margin promo sampai dengan 3%. Dan itu sangat murah daripada lembaga keuangan syariah yang lainnya. Merasa konten ini bermanfaat, Anda bebas share kepada keluarga maupun teman-teman Anda. Jangan lupa like and subscribe. Serta jika ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar.